Kelas 12, mana ini siswa-siswa kelas 12? Sekarang ini baru bulan September tahun 2023. Sedangkan pendaftaran PTN melalui tes bersama itu biasanya mulai terbuka di bulan 2 tahun depan. Ya, masih lama sih. Tapi nggak ada salahnya kalau kita latihan dari sekarang kan? Di video kali ini saya punya 5 soal buat kalian-kalian yang pengen berlatih reading comprehension untuk tingkatan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. So, pastikan kalian simak video ini baik-baik. Ingat juga untuk catat tips, trik, teknik, metode yang kalian lihat di video ini. Dan yakin aja semakin sering kalian berlatih mengerjakan soal-soal seperti ini dan semakin banyak yang kalian tahu tentang cara pengerjaannya, maka akan semakin besar kemungkinan kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal seperti ini secara cepat dan tepat. Kita langsung ke soal pertama. A suitable title for the text above is... Nah, untuk mencari jawaban dari soal seperti ini, kita hanya perlu melihat bagian awal dari bacaan. Biasanya seperti itu. Kalau kita lihat di sini, dia bilang Wales, the Titans of the deep are the largest animals on earth. Jadi dia membahas tentang whales. Saatnya kita menggunakan reading matter yang ketiga, yaitu eliminating options, dan kita hilangkan opsi A, B, C, D, E yang tidak membahas tentang whales. Ini tidak membahas tentang whales karena tidak disebutkan hewan apa ya. Jadi langsung kita coret. Yang ini memang ada whalesnya, tapi dengan kata elephants. Jadi whales dan elephants. Sedangkan di bagian sini kan dia cuma bahas tentang whales. Ini juga bisa kita coret dong. Kalau yang C, whales saja, oke, aman. Kemudian yang delta, the similarity between fish and whales. Ini membahas fish, ikan pada umumnya, dan whales. Jadi tidak cuma whales saja, makanya kita coret juga. Nah, dari sini kalian cuma tinggal pilih antara C atau E. Dan sedikit catatan buat kalian, memang cara mengerjakan soal seperti ini mirip seperti mencari topik pada bacaan. Dan untuk mencari topik dari bacaan, biasanya kita lihat di bagian awal atau kita lihat di bagian akhir. Di video lain juga saya pernah jelaskan bahwa untuk mencari topik, kita biasanya gabungkan ide pokok yang ada di setiap paragraf. Ada juga cara seperti ini, kita lihat kata kunci yang paling banyak dibahas pada teks tersebut. Udah dicatat belum? Nah, topik bacaan itu harusnya mencakup keseluruhan bahasan dari sebuah teks. Kalau kalian lihat opsi C, whales, the biggest animal on the earth, itu cuma dibahas pada paragraf pertama. Karena di sini dia bahasnya tentang whales are not fish. Lalu di sini tentang extract oxygen, water, reproduce through laying eggs. Sepertinya membahas tentang proses reproduksi dari whales, dan di bagian sini membahas tentang whales face threats, bahwa whales juga punya musuh. Jadi kalau kita mau pilih opsi C, itu benar, tapi bukan yang paling benar karena cuma mencakup satu bahasan saja yang ada di paragraf pertama. Maka dari itu kita coret. Dan oleh karena itu jawaban yang paling benar tentang judul yang tepat, yang cocok untuk teks ini adalah E, The Life of Whales in the Oceans. Oke, kita langsung ke soal kedua. Which of the following is true about whales? Kena soal seperti ini lagi. Mana kalau kalian lihat opsi-opsinya panjang-panjang. Tapi mari kita bahas. Nah, ingat ya, kalau kalian melihat ada opsi yang ada angka di dalamnya, cek itu duluan karena itu lebih gampang dilihat di bacaan. 95 feet long, oke, ini dia length, itu long ya. Kemudian weight 150 kilos. Ini weighing. Sayangnya di sini dia bilang 150 tons. Di sini dia bilang 150 kilo. Jadi kita coret karena ini not true. Opsi B, big animals living in the ocean tend to be their enemies. Enemies, musuh, tadi kita lihat di paragraf terakhir ya. Whale face threats. Ada whale killer sih. Dia bilang di sini certain predatory species like orca, the orca, often referred to as the whale killer. Orca adalah whale killer, oke? Tapi dia bilang di sini
big animals living in the ocean, yang berarti semua hewan yang tinggal di laut. Dan kita tidak akan menemukan hal seperti itu di paragraf yang membahas tentang musuhnya si whales ini di sini. Yang ada sih cuma si orca doang. Jadi untuk opsi B bisa jadi ini benar, tapi bisa jadi juga salah. Saya garis bawah aja dulu ya. Opsi C, like fish, whales can live in all kinds of water. Lakukan speed reading dan kita temukan di bagian sini ada move to warmer waters. Terus di kalimat berikutnya di bagian sini, they journey to the colder waters. Jadi si whales ini dia bisa tinggal di warmer waters atau dia bisa tinggal di colder waters. Nah, di sini kita harus cukup kritis nih untuk mempertanyakan informasi yang ada pada teks. Kayak gini, emangnya waters itu cuma cold dan warm doang? Mungkin nggak kalau ada jenis-jenis waters lain tapi nggak dibahas di bacaan? Nah, mungkin-mungkin aja kan? Sedangkan pada opsi C, dia bilang, live in all kinds of waters. Semua jenis waters. Jadi untuk opsi C kita nggak bisa langsung salahkan, mungkin benar, mungkin salah. Garis bawah aja dulu. Opsi D, their lifespan is usually longer than human beings. Kalau kita lihat yang membahas tentang lifespan itu ada di bagian sini. Nah, ini bisa dengan cepat kalian temukan kalau kalian menguasai kemampuan speed reading. Tuh lihat, lifespan ranges from 20 to 30 years. Their lifespan. Siapa their yang dimaksud? Ya si whales. Kalau di sini di opsi dia bilang human beings, longer than human beings, lebih panjang dari manusia. Whales lifespan-nya cuma 20-30 tahun. Sedangkan kalau manusia kan ya kisaran 60 tahun lah. Yang berarti opsi D sudah pasti salah. Nah, sekarang opsi E. A new baby whale may weigh 1/50 of its mother. Oke, kita cari dulu di bacaan yang membahas tentang baby whale. Ah, ini dia. A baby blue whale. Berarti kita mencari di sekitar sini ya. Terus dia ada bilang weight. Ini harusnya ada T-nya sih. Nah. Terus dia bilang weight, yang berarti kita lihat bagian ini. 3 ton. Baby whale 3 ton, sedangkan di opsi dia bilang 1/50 of its mother. 1/50 dari induknya. Induknya berapa? Nah, ada di bagian sini nih. Ini kan membahas tentang ukuran ya. 95 kaki panjangnya, 150 ton beratnya. Induknya beratnya 150 ton. Babynya beratnya adalah 3 ton. Yang berarti itu 1/50. Maka opsi E adalah yang paling benar, yaitu a new baby whale may weigh 1/50 of its mother. Anak paus beratnya biasanya 1/50 dari induknya. Menurut bacaan, induknya beratnya 150, dan menurut bacaan, baby whale biasanya beratnya 3 ton. 3 ton adalah 1/50 dari 150 ton. Nah, opsi E ini dia mengalahkan opsi B dan C yang hanya kemungkinan benar. Kalau opsi E sudah pasti benar, karena ada di bacaan, ada datanya. Jadi gitu ya untuk analisis berpikirnya. Soal ketiga, the difference between whales and fish is that whales, perbedaan antara whales dan fish, bahwa whales, jadi highlightnya ada pada whales ya, bukan fish. Nah, di bacaan, paragraf yang membahas tentang perbedaan whales dan fish itu ada di sini, paragraf kedua. Saya kasih kuning nih. Nah, di bagian awal di sini dia sudah bilang, whales are not fish. Jadi ingat, whales, paus, itu bukan ikan, tidak seperti ikan. Walau ya memang tinggalnya di laut. Dan ingat, kalau kerja soal-soal seperti ini tuh dipakai. Kalian mikir, lalu kalian analisis bacaan, soalnya, optionnya. Nah, kalau kita lihat opsi A sampai E, mana kira-kira opsi yang karakternya membahas bahwa whales bukan ikan, atau whales tidak sama dengan ikan? Yang pasti B sudah salah, karena ini whales dengan elephant. Yang pasti E juga salah, can easily breathe when they are underwater. Lah kan whales bukan ikan.
Ikan mah gampang untuk breathe atau bernapas dalam air. Whales bukan ikan, maka whales tidak bernapas dalam air. Kan gitu logikanya. Jadi opsi E juga salah. Harusnya sudah bisa kelihatan ya. Jawabannya adalah opsi C. Will die if they cannot get any oxygen in the water. Bang, gimana opsi A sama D? Gak dicek dulu? Ya kalian aja lah yang ngecek. Harusnya kalian sudah mahir lah melakukan pengecekan opsi. Dan saya yakin yang akan kalian temukan ketika melakukan pengujian ke opsi A dan opsi D adalah entah itu opsi A atau opsi D-nya salah, atau opsi A dan opsi D-nya tidak sesuai bacaan. Nggak percaya? Ya cek aja sendiri. Oke guys, jadi kan sebenarnya saya punya 5 soal untuk video pembahasan kali ini. Tapi saya lihat-lihat durasi rekamannya, tuh, di situ tuh. Ini video kayaknya bakalan panjang nih kalau saya lanjut sampai soal kelima. Jadi untuk soal nomor 4 dan nomor 5, nggak usah saya bahas lah. Saya kasih buat kalian. Silakan kalian kerjakan kalau mau. Dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kalau bisa sih sertakan alasan dan analisis kalian kenapa jawabannya menurut kalian itu. Ya gimana sih bang? Kukira bakalan bahas 5 soal nih. Ya santai aja lah. Video pembahasan soal kan bukan cuma yang ini. Ada video-video sebelumnya dan masih banyak video nantinya. So stay tune di channel My Edu Story. Ya udahlah ya, segitu aja dulu untuk video kali ini. Thanks for watching. IPS out and this is My Edu Story. Walah cok, hampir lupa soalnya. Ini soal nomor 4. Ini soal nomor 5. Oke ya, aman ya? Ya udahlah, selamat bekerja.